Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman sekolah madrasah, kali ini saya ingin berbagi terkait dengan penetapan hasil otomasi akreditasi sekolah madrasah tahun 2022. Dan setelah hasil ini ditetapkan oleh PANSM, ada beberapa tanggapan yang kiranya perlu saya berbagi informasi. Semoga informasi ini berguna untuk memberikan tanggapan ya. Tanggapannya antara lain di sini. Selamat siang Pak, mengacu poin 3 ketika nilai akreditasi sekolah kami naik 1 poin, tetapi hanya mendapatkan perpanjangan 1 tahun. Kemudian yang kedua, maaf Pak, sekolah saya terkait poin 3 ini bisa naik dari sebelumnya 91 menjadi ke 94 di pengisian dia dan telah mengajukan reakreditasi dan sudah mengisi dia, tapi pas lihat pengumuman hanya berlaku 1 tahun ya Pak. Terima kasih. Ini di sini saya jelaskan dulu bahwa nilai 94, kalau ini 94 hasil pengisian dia, ini tidak sama ya Bapak Ibu sekalian dengan nilai sebelumnya. Ini yang dimaksud jelas kemungkinan dari nilai sertifikat akreditasi ya. Jadi harus bedakan antara hasil akreditasi dengan hasil pengisian dia. Hasil pengisian dia ini harus divisitasi dulu ya, divalidasi, divisitasi oleh teman-teman asesor ya, belum bisa menjadikan acuan. Dan yang ketiga, sekolah akreditasi sudah muncul, tapi untuk sekolah saya hanya berlaku 1 tahun. Kenapa ya Pak? Mohon pencerahan, sementara yang lainnya 5 tahun sama dengan 2027. Kemudian sisi lain di sini ada tanggapan ya, jika memang ada kekurangan atau hal yang dianggap tidak memenuhi syarat bagi sekolah untuk meningkatkan akreditasi, apakah tidak sebaiknya ada penjelasan terlebih dahulu, bahkan perlu kesempatan perbaikan sesuai kebutuhan yang diharapkan. Tanpa visitasi bagaimana bisa memberi nilai sama? Sementara banyak sekolah yang memiliki kepala sekolah yang memiliki kinerja bagus untuk membangun sekolahnya. Banyak guru-guru dan teknik muda dengan kompetensi bagus juga kerjasama di sekolah dan kelayakan yang cukup untuk bisa mengangkat nilai sekolah. Saya yakin banyak sekolah yang merasakan permasalahan yang sama. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini memang ada beberapa pertanyaan ya, antara lain kenapa kok perpanjangan 1 tahun, kemudian ada yang 5 tahun, akan bervisitasi, bagaimana bisa memberi nilai sama. Nah, kalau ini dianggap sebuah masalah yang perlu tanggapin, ini izinkan saya untuk memberikan tanggapan, mudah-mudahan bisa berkenan ya. Untuk itu pastikan Bapak Ibu tetap menyimak penjelasan saya ini di bagian berikutnya. Nah, mari kita pahami skala penetapan otomasi. Ini ada 2 penetapannya. Penetapan pertama tanggal 30 September 2022, ini lampirannya sekitar 8.245 sekolah madrasah. Kemudian di SK yang kedua, ini ada 2 lampiran. Lampiran 1 sekitar 32.103 sekolah madrasah ini yang memenuhi syarat otomasi. Kemudian lampiran 2 sekitar 5.971 sekolah madrasah tidak memenuhi syarat otomasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat hasilnya, hasil penetapan otomasi ini, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke laman PANSM seperti ini. Silakan lihat pengumuman nanti di sini. Nah, di sini ada pengumuman hasil otomasi. Nanti silakan dicek, diklik ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini jelas ini ada penetapan 1, penetapan 2. Nanti diklik dan dilihat sesuai dengan provinsi masing-masing. Selanjutnya kita pahami Bapak Ibu sekalian, di SK itu sini jelas pertama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, nggak saya bacakan. Memperhatikan 1, 2, memutuskan dan seterusnya di sini ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu saya perlu jelaskan, ini data sekunder itu bagaimana sih data sekunder itu? Mungkin ada yang belum paham. Di data sekunder itu bersumber dari Dapodik, MIS, PMP, ya, kurikulum, penilaian, sarpras dan pembiayaan. Sementara yang atas, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, ini adalah komponen penilaian akreditasi yang harus dibuktikan melalui kinerja ya, kinerja telah dokumen dan seterusnya ini namanya data primer. Jadi data sekunder yang sumber yang di bawah ini. Kita lihat dashboard. Jadi data sekunder ini diproses ya di dashboard monitoring sistem PANSM. Dan inputnya tadi yang sebagai data sekundernya itu diproses. Hasilnya, hasil analisisnya data sekunder itu, outputnya bisa perpanjangan sertifikat akreditasi secara otomatis. Ada sekolah madrasah yang menjadi sasaran akreditasi. Nah, penjelasannya ini bisa kita lihat di pedoman akreditasi. Nah, di sini di dashboard itu ada mode prediksi menjadi 3 kategori, yaitu mutunya yang tetap, mutunya meningkat, kemudian ada di sini sekolah madrasah yang mutunya meningkat dan terverifikasi dengan data skor yang mengajukan untuk akreditasi ulang akan menjadi sasaran. Nah, kemudian
di dashboard itu memberisi 3 kategori tadi. Kategori berikutnya adalah mudanya menurun, dan terverifikasi dengan data dashboard akan dijadikan sasaran akreditasi. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu ya, otomatis. Nah, kita lihat di sini tadi, kita kembali ke SK teman-teman. Untuk diktum 1, nama-nama sekolah madrasah sebagai terlampir yang telah dilakukan perpanjangan sertifikat akreditasi berdasarkan otomasi. Tadi yang SK1, SK2 tadi semuanya berdasarkan berdasarkan otomasi. Kedua, sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 berhak memperoleh dan meningkat hasil akreditasi. Ketiga, perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada diktum 1 berlaku 5 tahun untuk sekolah madrasah yang kinerjanya tetap. Jadi yang 5 tahun, jelas Bapak Ibu ya, kinerjanya tetap. Kemudian yang keempat, perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada diktum 1 berlaku 1 tahun untuk sekolah madrasah yang kinerjanya menurun dan tidak tervisitasi. Jelas ya Bapak Ibu, yang 1 tahun berarti yang kinerjanya menurun dan tidak tervisitasi. Dari mana tahu ya kinerja menurun? Dari hasil analisis data sekunder yang masuk dalam sistem dashboard. Ya, yang tidak tervisitasi itu kenapa? Nah, ini dijelaskan di sini dalam keputusan Ketua BAN nomor 807 BAN SM SK 2021 tentang pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. Ini poin F bisa dilihat. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Sekolah madrasah yang menjadi sasaran akreditasi tetapi tidak divisitasi karena keterbatasan kuota akreditasi, maka sertifikat akreditasi diperpanjang dengan masa berlaku 1 tahun sesuai dengan status akreditasi yang dimilikinya. Nah, kalau statusnya tadinya B, ya B, yang tadinya A, ya A, tapi sesuai dengan nilai yang ada di sertifikatnya itu. Nah, diktum kelima, sekolah madrasah yang tidak mengajukan perpanjangan sertifikat akreditasi dan atau tidak mengisi data isian akreditasi dari dia, maka sertifikat akreditasi dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal habis berlakunya sertifikat. Itu 5 jelas, 6 juga jelas, 7 jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, beberapa penjelasan tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kenapa 1 tahun, kenapa 5 tahun, ya, kenapa tidak bisa didapat nilai, kenapa tidak divisitasi. Ini nanti bisa lebih lengkap Bapak Ibu melihat regulasi di sini ya, Permendikbud nomor 13 tahun 2018 dan seterusnya ini. Ya, ini sampai dengan SK Ketua BAN tadi yang saya sebutkan, ini ada 5 kebijakan. Dan nanti bisa juga diunduh di laman BAN SM ini yang seperti di awal. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan saya ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.